Malam semakin larut dan dunia jadi lebih sunyi. Di saat itulah kisah-kisah tak seakal mulai bermunculan. Selamat datang di MySpin, tempat di mana cerita horor bukan sekedar hiburan, tapi mungkin peringatan. Siapkan dirimu karena kisah malam ini mungkin akan menghantui tidurmu. Namaku Andi, usia 35 tahun, dan bisa dibilang hidupku sederhana, tapi lengkap. Aku tinggal bersama istriku, Dina, dan putra kecil kami, Nino, di sebuah rumah monyel di pinggiran kota Bogor. Rumah itu tak mewah, tapi nyaman. Cat di dindingnya warna krim, halamannya kecil, dengan 2 pot pohon kersen, dan setiap pagi, burung-burung sering hinggap di pagar. Aku tak pernah merasa butuh lebih. Dina adalah wanita yang sabar dan penuh kasih. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai desainer interior sejak mengandung Nino dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu. Ia tipe istri yang masih mau menyiapkan bekal makan siang untukku, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan semangat kerjanya, ayah. Sementara Nio, anak itu adalah matahari kecil kami, usia baru 5 tahun, tapi imajinasinya seolah tak pernah kehabisan bahan bakar. Ia sudah menggambar, suka cerita, dan entah kenapa selalu punya teman khayalan baru setiap minggunya. Pada suatu hari, ia bilang sedang menjadi astronot yang jatuh ke planet permen. Besoknya, ia jadi detektif yang kehilangan kaca pembesar. Lusa, dia jadi penjaga kebun binatang yang dikejar zebra. Dunia Neo begitu luas, dan aku menikmatinya. Sore itu, sepulang kerja, aku mampir ke ruang tengah dan melihat Neo sedang menggambar di meja kecilnya. Ia tampak serius sekali. Lidahnya menjulur sedikit seperti biasa kalau sedang fokus. Aku duduk di lantai di sebelahnya dan mengintip hasil karyanya. 2 anak laki-laki sedang bermain bola di taman. Wajah mereka mirip, sangat mirip. Neo, tanyaku, ini kamu dan siapa? Neo tersenyum, memegang krayon birunya erat-erat. Itu aku dan Awan ya. Awan, aku menoleh ke Dina yang sedang melipat baju di sofa. Ia menatapku dan tertawa kecil. Neo bilang dia punya saudara kembar namanya Awan. Sudah seminggu ini dia ngomong itu terus. Aku tersenyum, membelai rambut Neo. Wah, hebat sekali ya kamu punya kembaran. Neo mengangguk. Mantap. Iya ayah, tapi Awan cuma datang kalau malam. Dia nggak suka siang. Aku dan Dina bertatapan sebentar. Wajah kami sama-sama penuh senyum. Meski mataku sempat menangkap satu hal aneh. Di gambar itu hanya satu anak yang punya bayangan. Padahal Neo menggambar 2 anak yang berdiri berdampingan. Yang satu anak di sebelah kanan memiliki bayangan yang memanjang ke tanah, seperti terkena sinar matahari sore. Tapi anak satunya lagi kosong, tanpa apapun di bawah kakinya. Neo tanyaku pelan, kenapa Awan gak punya bayangan? Anak itu menoleh padaku, masih dengan wajah polosnya. Awan gak suka bayangan, ayah. Dia bilang dia lebih enak kalau nggak kelihatan. Aku menelan ludah, lalu tertawa canggung. Wah, unik sekali teman Neo. Dina hanya tersenyum sambil melipat kaos kaki kecil. Tak ada yang merasa perlu menganggap serius. Kami pikir itu hanya imajinasi bocah 5 tahun. Tapi malam itu segalanya berubah. Sekitar pukul 9 malam, aku baru pulang dari rumah Pak Iwan, tetangga sekaligus rekan kerja di sekolah. Ada rapat kecil membahas rencana kegiatan belajar di luar ruangan. Saat sampai rumah, lampu ruang tengah sudah diredupkan. Aku meletakkan tas, mencuci tangan, dan melangkah ke kamar. Tapi langkahku terhenti saat mendengar suara kecil dari arah kamar Neo. 10, 9, 8. Aku mendekat. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celah itu aku mengintip ke dalam. Neo sedang berdiri di tengah kamar dengan tangan menutup mata. Ia sedang menghitung. Main petak umpet malam-malam, gumamku pelan sambil tersenyum. Saat dia sampai hitungan 1, ia membuka mata, berputar, dan berlari ke arah lemari di pojok kamar. Ketemu, teriaknya sambil membuka pintu lemari. Aku melihat ke dalam, kosong. Tapi sebelum aku sempat bertanya, tiba-tiba Neo menyapaku dari belakang. Ayah, serunya, ceria sambil memeluk kakiku. Kamu lihat Awan gak? Aku menoleh cepat. Jantungku berdetak kencang. Aku yakin
Sumpah aku yakin barusan Nio sedang membuka pintu lemari. Tapi dia muncul dari belakangku. Bagaimana mungkin? Aku menatap lagi ke arah lemari kosong. Tak ada siapapun. Bahkan boneka beruangnya pun tak ada di situ. Nio, barusan kamu buka lemari kan? Tanya aku hati-hati. Nio menggeleng. Itu tadi awan ya. Aku dari tadi di belakang pintu. Aku perlahan memanggil Dina. Sini deh. Dina datang dengan wajah mengantuk. Tapi saat aku menjelaskan apa yang baru saja kulihat, dia tiba-tiba terjaga. Nino, kamu punya 2 tempat tidur? Tanya Dina pelan. Nio mengangguk. Yang satu buat aku, yang satu buat Awan. Kalau dia tidur di lantai, nanti dia sedih. Malam itu, aku dan Dina tak langsung tidur. Kami duduk berdua di ruang tamu dengan lampu temeram, membahas satu hal yang belum pernah kami bicarakan dengan serius. Mungkin ini cuma fase, ucapan Dina sambil menggenggam tanganku. Anak-anak sering punya teman khayalan. Aku mengangguk. Iya mungkin. Tapi pikiranku tidak bisa lepas dari apa yang kulihat. 2 Nio dalam waktu yang bersamaan. Satu membuka lemari, satu lagi berdiri di belakangku. Dan entah mengapa, malam itu aku merasa rumah kami tidak sedang dihuni oleh 3 orang saja. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang rumah ini sebagai sekedar tempat tinggal. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering kuabaikan. Suara tawa anak-anak yang terdengar samar dari ujung lorong. Jejak kaki mungil di lantai kayu padahal Nio belum bangun. Hingga suara benda jatuh di kamar Nio meski pintunya tertutup rapat. Awalnya aku berpikir mungkin aku terlalu lelah, terlalu banyak pikiran. Tapi semakin hari, semakin banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suatu pagi, saat aku membuka galeri foto di ponsel untuk mencari gambar presentasi, aku menemukan sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Foto Nio sedang bermain puzzle di ruang tengah. Tapi ada yang aneh. Bayangannya, atau mungkin lebih tepatnya, bayangan kedua, terlihat tak sejajar. Satu bayangan jatuh ke kiri, satu lagi memanjang ke kanan, seolah ada 2 sumber cahaya atau 2 sosok. Aku menatap layar ponsel itu lama. Jari-jariku membeku. Aku harus tahu, gumamku. Hari itu aku pulang lebih cepat dari sekolah dan langsung menuju klinik bersalin tempat Dina dulu melahirkan Nio. Ruangannya masih sama, tembok biru pucat, bau alkohol medis, dan foto bayi-bayi lucu tergantung di dinding. Aku menemui perawat senior yang dulu sempat aku kenal, Bu Hesti. Saya ingin melihat catatan medis persalinan istri saya 5 tahun lalu, kataku mencoba terdengar tenang. Bu Hesti memeriksa di komputer, lalu mencetak selembar laporan. Dina ya, ini catatannya. Persalinan normal, 1 bayi laki-laki, berat 3,1 kg, tak ada komplikasi. Aku membaca setiap baris dengan teliti. Hanya 1 nama, Nio. Tidak ada tanda-tanda kembar, janin kedua atau keanehan apapun. Tapi rasa gelisahku malah semakin menjadi. Jika semua normal, lalu siapa Awan? Sebelum aku pergi, aku sempat bertanya lagi. Waktu itu yang menangani langsung persalinan siapa? Bidan Darmi. Tapi beliau sudah tidak praktek lagi. Sekarang tinggal di kampung halaman daerah Gunung Pancar. 3 hari kemudian aku mengendarai mobil menuju Gunung Pancar. Sendiri. Dina tak tahu, dan aku tak ingin membuatnya khawatir. Rumah Bu Darmi sederhana, atapnya seng, dindingnya kayu tua, tapi bersih. Saat aku mengetuk pintu, seorang wanita sepuh dengan kerudung lusuh membukakan. Matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Bu Darmi, saya Andi, suami dari Dina. Istri saya melahirkan di klinik tempat ibu dulu bekerja 5 tahun lalu. Tatapan beliau langsung berubah. Tak ada lagi senyum, hanya diam, seolah mengenal namaku terlalu baik. Anaknya laki-laki ya, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, namanya Nio. Bu Darmi menatap ke kejauhan, lalu berkata dengan suara lirih. Kenapa kamu tanya soal bayi yang tak pernah lahir, tapi mungkin belum pernah pergi? Aku menahan napas. Maksud ibu? Ia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah kotak kecil dari anyaman bambu. Ia membukanya pelan dan mengeluarkan sesuatu, salinan catatan tangan, lusuh dan kecoklatan. Aku ingat malam itu, katanya istrimu pingsan sesaat sebelum melahirkan. Denyut jantung janin sempat membingungkan kami. 1, lalu 2, lalu 1 lagi, tapi hanya 1 yang keluar.
dan menangis. Aku menatapnya, tak percaya. Ibu yakin ada dua. Ia mengangguk. Yang satu mungkin tak pernah lahir ke dunia ini, tapi kadang yang tidak sempat lahir masih merasa punya rumah. Perjalanan pulang ke rumah malam itu terasa jauh lebih panjang. Hutan di sisi jalan tampak lebih gelap, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan yang tak kupahami. Saat sampai rumah, Nio sudah tidur. Di sampingnya ada bantal kecil yang tak pernah kami letakkan di sana. Dan di atas bantal itu ada gambar dua anak laki-laki sedang berpegangan tangan. Kali ini keduanya punya bayangan. Aku berdiri lama di ambang pintu kamar Nio. Angin malam menyusup dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup, menggoyangkan tirai tipis yang jatuh ke lantai. Ruangan itu tenang, bahkan terlalu tenang untuk malam-malam biasanya. Nio tertidur pulas dengan selimut biru kesayangannya. Tapi aku tahu, malam itu ia tak sendirian. Aku melangkah pelan mendekat. Gambar di bantal itu membuat dadaku terasa sesak. Goresan tangannya tidak seperti biasanya, lebih rapi, lebih tenang, seolah digambar dengan bantuan, atau mungkin oleh tangan lain. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah mungil Nio dengan damai. Nio, bisikku perlahan. Ayah cuma mau tahu siapa awan itu sebenarnya. Dia tiba-tiba, suaranya menjawab tanpa membuka mata. Awan itu, aku, tapi bukan aku. Aku terdiam, tidak berani bergerak. Maksudnya, Nio masih dengan mata terpejam, seperti sedang bicara dalam mimpi. Dia adikku, tapi dia nggak bisa lahir. Tapi dia tetap ingin main sama aku. Suasana kamar mendadak dingin. Tak ada suara, kecuali detak jam di dinding yang kini terdengar seperti dentuman. Aku tahu saat itu, aku harus memilih. Aku tidak bisa terus membiarkan ini berjalan tanpa arah. Nio semakin larut dalam hubungan dengan awan, dan kehadirannya semakin nyata, terlalu nyata. Pagi harinya, aku bercerita pada Dina, semua tentang rumah Bu Darmi, tentang kemungkinan bahwa dulu ada janin kembar, tentang awan yang mungkin bukan sekedar imajinasi. Dina menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Jadi anak kita seharusnya dua. Aku hanya mengangguk, tapi yang satu mungkin tidak pernah sepenuhnya pergi. Kami berdua menangis pagi itu, tangisan tanpa suara, tangisan kehilangan yang tak pernah disadari. Dan saat itulah aku sadar, hanya ada satu pilihan. Kami harus mengakui awan, bukan untuk memanggilnya, tapi untuk melepaskannya. Dina kemudian teringat sesuatu, satu benda yang kami simpan di loteng sejak 5 tahun lalu. Baju bayi kedua, yang dulu disimpan karena USG. Sempat memperkirakan kemungkinan kembar waktu itu, dokter bilang ada bayangan kantong janin lain, tapi tak berkembang. Aku naik ke loteng sore itu dan menemukan kotak kecil berdebu. Baju putih mungil, tak pernah terpakai, masih utuh, dengan gantungan kain bertuliskan, "Untukmu." Meski belum ku tahu siapa namamu. Kami menyiapkan satu momen malam itu, sederhana. Aku, Dina, dan Nio. Di halaman belakang rumah, kami menyalakan lilin kecil, meletakkan baju itu di atas meja kayu, dan berdoa dalam diam. Nio memegang tanganku erat. "Boleh aku bilang sesuatu ke awan?" bisiknya pelan. Aku mengangguk, "Tentu nak." Nio menatap langit. "Awan, makasih udah main sama aku. Tapi kalau kamu capek, kamu boleh pulang." Angin bertiup lembut, seperti mengusap pipi kami. Lilin itu berkedip pelan, lalu padam sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, malam kami terasa ringan. Tapi sebelum masuk ke rumah, aku menoleh sekali lagi ke halaman. Di antara bayangan pohon kersen, aku melihatnya. Bayangan anak kecil yang berdiri tenang, tidak bergerak, hanya berdiri, lalu perlahan-lahan memudar bersama malam. Aku tidak tahu apakah yang kulihat malam itu nyata atau hanya bayangan pikiranku sendiri. Tapi rasanya seperti pamit, seperti seseorang yang akhirnya diberi izin untuk pergi setelah terlalu lama menunggu. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda, hangat, ringan, seperti ada beban besar yang diam-diam sudah diangkat dari bahu kami. Dina tersenyum lebih sering. Nio juga terlihat lebih lincah, seperti anak seusianya seharusnya. Tidak ada lagi percakapan tengah malam dengan udara kosong. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada gambaran-gambaran ganjil di dinding kamarnya. Tapi meski semuanya tampak kembali normal,
Aku tahu ada satu hal yang belum selesai. Malam itu setelah Nio tidur, aku kembali duduk di ruang tengah. Di depanku, baju bayi putih itu masih terlipat rapi. Hatiku terasa hangat, tapi juga berat. Aku tahu ini saatnya menutup cerita ini dengan cara yang benar. Aku mengambil kertas dan pena. Kutulis sebuah surat untuk Awan. Kamu mungkin tak sempat bernafas di dunia ini, tapi kamu sempat hadir di hati kami. Kami belum sempat memelukmu, tapi kami merasa pernah menjagamu. Terima kasih sudah menjaga Nio, menemaninya bermain bersamanya. Tapi sekarang ayah dan ibu sudah ada di sini untuk Nio sepenuhnya. Kamu boleh tenang, boleh istirahat. Rumah ini selalu terbuka untuk kenanganmu. Tapi sekarang kamu bebas melangkah ke tempat yang lebih damai. Pulanglah dengan tenang, nak. Kami cinta kamu, meski kami tak sempat mengenalmu. Surat itu kulipat dan kuletakkan bersama baju bayi di dalam kotak kecil yang kami bungkus dengan kain putih bersih. Besok pagi, kami berencana menguburnya di bawah pohon kersen di halaman. Tempat terakhir di mana aku melihat sosok mungil itu berdiri. Pagi pun tiba, matahari muncul dengan hangat, seolah menyambut keputusan kami. Kami bertiga berdiri di bawah pohon kersen. Aku, Dina, dan Nio menggenggam kotak kecil itu dengan hati penuh haru. Dina menatapku. Kamu siap? Aku mengangguk. Kita semua siap. Kami menggali tanah dengan hati-hati, lalu meletakkan kotak itu perlahan. Nio menabur bunga kering yang ia petik sendiri dari taman kecil di samping rumah. Tidak ada isak tangis, hanya keheningan yang entah kenapa terasa penuh. Saat tanah terakhir menutup kotak, angin lembut berhembus pelan. Sehelai daun kersen melayang, jatuh tepat di atas gundukan kecil itu. Dan tiba-tiba, aku mendengar tawa kecil. Begitu lembut, begitu jauh, tapi juga begitu familiar. Seperti ucapan pamit, atau mungkin terima kasih. Malam harinya saat aku menidurkan Nio, ia menggenggam tanganku dan berkata, Awan udah pulang ya? Aku tersenyum. Iya nak, dia udah pulang. Dan sekarang aku gak sendiri, karena ayah dan ibu udah penuh buat aku. Kata-kata itu menancap dalam, sebuah penutup, sebuah awal baru. Aku mengacup keningnya dan mematikan lampu kamar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku yakin kami benar-benar tinggal bertiga di rumah ini. Dan itu cukup. Sejak malam itu, tak ada lagi bayangan di pojok kamar. Tak ada lagi suara langkah kecil di lorong saat dini hari. Tak ada lagi gambar dua anak di tembok. Nino menggambar dirinya sendiri sekarang, kadang bersama kami, orang tuanya. Tak ada lagi Awan, tapi bukan berarti ia terlupakan. Kadang saat angin bertiup lembut di halaman belakang, kami masih merasa ada yang ikut duduk bersama kami di bawah pohon kersen. Bukan sebagai sosok yang mengusik, tapi sebagai bagian dari keluarga yang sudah menemukan tempatnya. Setiap malam sebelum tidur, aku dan Dina punya kebiasaan baru. Kami bergantian membacakan cerita pendek untuk Nio. Cerita-cerita ringan, penuh imajinasi, tapi selalu berakhir dengan kalimat, dan mereka hidup bersama dengan bahagia. Karena kami percaya, kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang sempurna. Kadang, ia datang dari cara kita menerima yang tidak sempat menjadi sempurna. Beberapa minggu kemudian, aku membawa Nio jalan-jalan ke taman. Ia berlari-lari di antara rumput dan bunga, tertawa lepas, bebas, tanpa bayang-bayang. Seseorang ibu yang duduk di bangku taman menatap kami dan tersenyum. Anaknya ceria sekali, Pak. Aku mengangguk. Iya, dia anak yang kuat. Kami duduk sejenak, menatap langit yang berawan tipis. Lalu Nio tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke langit. Yah, lihat, awannya, kayak tangan. Aku tertawa kecil. Iya, mungkin itu tangan Awan, lagi dada. Ia tersenyum lebar, lalu kembali berlari. Dan saat itu aku sadar, kita tidak bisa memilih siapa yang datang atau pergi dalam hidup ini, tapi kita bisa memilih bagaimana mengenangnya. Kami kehilangan satu sosok yang bahkan belum sempat kami peluk, tapi kami juga mendapatkan kembali rumah yang utuh. Sebuah rumah yang tak lagi dihuni oleh rasa penasaran, tapi oleh penerimaan. Kadang, kehidupan meninggalkan celah yang tidak pernah benar-benar tertutup, tapi lewat celah itulah cahaya itu bisa masuk. Dan di rumah kecil kami, aku, Dina, dan Nio, cahaya itu sudah kembali. Kami bertiga, dan itu sungguh cukup.